Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah biniyatina as-salihah anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, para jamaah salatul maghrib wa ta'lim, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, para asatidah, para muallimin, mudarrisin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, semua yang hadir, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya, khususnya malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kembali Allah pertemukan kita. Allah berikan kemudahan pada kita hadir di masjid ini melaksanakan ibadah kewajiban kita salatul maghrib berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan ta'lim sebagai istiqamah mudawamah kita, amalan hamba-hamba saleh menghidupkan antara maghrib dan isya. Tentu kita berharap kepada Allah semoga menjadi ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pertemuan kita malam hari ini kajian tazkiyatun nafs, karena kita sebentar lagi akan masuk Idul Adha ya, atau bulan Dzulhijjah, bahkan bisa jadi malam hari ini malam tanggal 1 Dzulhijjah, Pak. Wallahu alam, ini malam ini isbat pemerintah ini ya. Saya kurang tahu itu ada live-nya apa enggak itu, Pak. Mungkin ada yang pantang ya live atau mungkin ya, atau sudah diumumkan ya. Biasanya ya pengumumannya ba'da maghrib kalau Ramadan itu ya. Ya, jadi ya kalau malam ini atau sore ini bulan kelihatan terlihat ya, berarti malam ini tanggal 1, besok tanggal 1 Dzulhijjah, maka Idul Adha tanggal 9 Juli. Jadi begitu ya, tanggal 9 Juli hari Sabtu, Pak. Tapi kalau malam ini ya, bulan tidak terlihat, maka akan istikmal 30 Dzulqa'dah. Besok masih tanggal 30 Dzulqa'dah, tanggal 1-nya Jumat. Ya, tanggal 1 Jumat ya berarti 1 Dzulhijjah dengan 1 Juli berbarengan ya. Tanggal 10 Dzulhijjahnya tanggal 10 Juli jadinya. Hari Ahad, Pak. Wallahu alam, tinggal ya kita lihat pengumuman ya nanti seperti apa. Ya, dan hadirin rahimakumullah, saling mengingatkan di antara kita, kalau ya malam ini malam 1 Dzulhijjah, berarti besok kita telah memasuki Dzulhijjah, maka kita telah sampai di hari-hari mulia yang disebut dengan layalin ash, malam-malam mulia, hari-hari mulia. Malam mulianya dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Fajr itu, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Ini banyak sekali para ulama mufassirun itu menjelaskan bahwa malam 10 itu malam 10 awal Dzulhijjah. Adapun siang harinya pun juga demikian, dalam hadis Nabi sangat jelas, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ashr. Tidak ada dari amal-amal saleh, tidak ada dari hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding 10 awal Dzulhijjah. Ya, kalau besok tanggal 1 berarti mulai besok ini, Pak. Masya Allah, kalau ada yang biasa puasa Senin Kamisnya, wah ya Kamis besok ini berbeda dengan Kamis yang bukan bulan hurum, bukan bulan Dzulhijjah, bukan 10 awal Dzulhijjah. Dan mengingatkan pula Bapak Saudara-saudara sekalian, untuk puasa Arafah nanti, untuk puasa Arafah itu kalau bisa dari tanggal 7 ya, saya pada tempoh hari sudah menyebutnya, itu bagus sekali, Pak. Jadi memang yang akad perintahnya di Arafah, di hari Arafah itu tanggal 9. Ya, kalau lebaran hari Sabtu berarti hari Jumat ya. Pokoknya tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, puasa.
Ya, diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dan diperintahkan pula dari tanggal 8 hari Tarwiyah. Nah, kalau kita supaya mendapatkan fadilah keutamaan, hadis yang pernah saya menyampaikannya, bahwa orang yang puasa di bulan Hurum, apalagi bulan Dzulhijjah, mencapai 3 hari, itu lebih atau ditulis oleh Allah ibadah 900 tahun. Maka sebaiknya kita puasa dari tanggal 7, Pak. Jadi kalau besok itu hari Idul Adha, itu tanggal 9 Juli, yakni hari Sabtu, berarti puasanya dari Rabu besok, dari hari Rabu depan ya. Ya, Rabu, Kamis, Jumat, Pak, atau Kamis, Jumat, Sabtu, pokoknya 8 Dzulhijjah. Nah, itu dapat itu 900 tahun ibadah itu, Pak. Ya, adapun hari bulan ini, yakni Dzulqa'dah, yang sudah dirizkikan puasa 3 hari, taqabbalallah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah mendapatkan pahala ibadah 900 tahun, Pak. Ditambah nanti Dzulhijjah 900 tahun. Ditambah lagi di Muharram 3 hari, karena Ashhurul Hurum semua, itu 900 tahun lagi. 2700 tahun 3 bulan. Taqabbalallah, semoga diterima Allah, semoga diterima Allah. Yang penting ya kita berjuang, berusaha, betul tidak? Jadi ini yang penting, hadirin rahimakumullah, sekalipun tetap yang paling utamanya ibadah itu karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya hadirin rahimakumullah, ya tentang nanti takut terjadi perbedaan Arafah. Nah, ya ini penting, Pak. Kalau takut terjadi perbedaan hari Arafah antara sini Makkah, di sini dan Makkah, itu jangan menjadi polemik di tengah-tengah kita. Jangan menjadi perdebatan, apalagi pertengkaran, Pak. Ya, menyebabkan ketidakharmonisan kita, Pak. Karena biasanya begini, orang kalau begitu sudah berbeda, Pak. Kita di sini masih puasa, di sana sudah Id, ya, di sana sudah Idul Adha, di sana sudah haram puasa, kita masih puasa di sini. Akhirnya orang mengatakan, wah, nggak mau ikut Makkah sih, begitu. Tidak, Bapak, saudara-saudara sekalian, enggak ya. Kita ijtihad sendiri dalam negara ini boleh. Beda negara silakan ijtihad. Apalagi kita tahu dari sini, sana itu perbedaan waktunya 4 jam lebih ya. Iya, Pak, 4 jam lebih. Derajat bulan lebih tinggi di sana. Lebih dulu di sana melihat derajat bulan itu, Pak. Sehingga di sana duluan Arafahnya. Misalnya Arafah hari Jumat di sana, dan ini prediksinya memang sekarang ini Arafah di sana itu Jumat. Insya Allah Haji Akbar. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, tidak apa-apa. Kita Arafahnya Sabtu, lebarannya hari Ahad, tidak masalah itu, Pak. Ya, kalaupun bersamaan, sama-sama Arafahnya hari Jumat, ya nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau misalnya bersamaan, sebenarnya tidak bersamaan itu. Kalau sama-sama hari Jumat, berarti Arafah kita duluan. Ya duluan 4 jam tadi. Iya kan? Jadi duluan 4 jam itu, Pak. Ya, jadi jangan terjadi perdebatan, polemik ya kita, karena di sini kita masih puasa, di sana sudah. Karena masalahnya sekarang siaran langsung ya. Ya, di hari Sabtu itu misalnya di sana sudah Id, sudah takbir, Allahu Akbar. Kita masih puasa di sini. Jadi ada perasaan nggak nyaman gitu ya. Enggak, ini supaya ya kita ambil suatu keyakinan kebenaran kita yang semacam itu. Bisa bareng, bisa tidak. Ya, kalau bareng banget gitu nggak bisa. Ya, pas bareng begitu nggak bisa. Bersamaan tepat gitu nggak bisa, Pak. Kalau bareng harinya berarti kita yang duluan. Kalau Arafah duluan sana, ya kita belakangan, nggak masalah. Karena derajat bulan yang belum sampai seperti di sana kita ya. Hadirin rahimakumullah, ini penting di tengah kita takut terjadi ya keraguan-raguan dan sebagainya, ketidaknyamanan pikiran kita ya. Berontak itu pikiran kita itu, jangan itu yang terjadi. Baik, hadirin Bapak-bapak Saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian Idul Adha.
Di Idul Adha pun juga Allah ciptakan Idul Adha itu malamnya istijabahnya doa, malam mulia, hari mulia, dipercaya oleh Allah di hari Idul Adha banyak ibadah-ibadah secara khusus. Kalau kita dengan sholat Idnya, kemudian kita kurbannya di luar Arafah, di luar haji. Kalau haji, oh semua berlaku Pak, mulai dari 9 wukuf di Arafahnya, kemudian Idul Adha pun masih di sana, kemudian di Idul Adha pun mereka banyak juga kurban dan seterusnya. Itu hadirin rahimakumullah, itu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepeleh kita dengan pelaksanaan salat Id. Salat Id itu sangat muakkad, sangat kuat perintahnya sekalipun sunnah. Kemudian kurban. Kalau kita kepada ayat Allah, ayat 34 surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan walikulli ummatin, bagi setiap umat, ja'alna mansakan, kami jadikan ya, cara ibadah. Mansakan itu manasik ya, cara ibadah. Sekalipun dimaksud dengan ayat ini cara ibadahnya adalah maksud kurban ya, tapi cara-cara ibadah-ibadah yang lain-lain itu dari umat ke umat itu ada caranya tersendiri Pak. Bahkan Islam itu sendiri sejak Nabi Allah Adam ya ada caranya tersendiri Pak. Salatnya pun juga demikian. Salat kita dan para malaikat berbeda ya. Jadi setiap umat ada cara ibadah masing-masing. Makanya akhirnya kita dilarang mengganggu umat yang sedang beribadah dengan keyakinan mereka. Betul? Nggak boleh. Ayat Quran yang melarangnya, apalagi menghina Tuhan mereka ya, dia sangat dilarang. Hadirin rahimakumullah. Nah, cara ibadah kurban pun juga demikian. Kita maklum dalam sejarah itu kurban itu bukan cuma disyariatkan kepada Islam saja Pak, dalam Islam saja tidak. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, umat-umat terdahulu sudah ada kurban. Ya, sudah ada kurban Pak. Tapi sampai di masa Nabi SAW, ya, mereka itu sering atau biasa melaksanakan penyembelihan kurban itu di sekitar Ka'bah, ya, di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Hanya saja di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala, patung-patung di sana. Banyak berhala-berhala, mereka menyembelih unta, menyembelih kambing itu justru diperuntukkan berhala. Nah, di sini melencengnya. Ini yang tidak diinginkan Allah. Maka akhirnya pelaksanaan kurbannya, penyembelihan hewannya diteruskan Pak oleh Nabi SAW. Ritual acaranya diteruskan, ya, niatnya diluruskan. Makanya lihat kurusmallah, dengan kurban itu agar menyebut nama Allah, ya begitu. Lihat kalau disodahkannya, kalau kita menyembelih kurban itu banyak takbir, ya kan, terus banyak takbir, baik orang yang menyembelihnya atau orang sekitarnya, terus kan biasa begitu kan ya, dipimpin terus takbir itu. Hadirin rahimakumullah, lihat kurusmallah, agar ingat, agar mereka itu mau ingat Allah ala ma razaqahum, atas rezeki yang diberikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Maka ini perintahnya sangat kuat Pak. Ya, kalau bang sampai di Dzulhijjah kita bisa memiliki hewan ternak, yakni ya cuman hewan ternaknya bukan semua ternak Pak. Nanti malah jujur di sini, hati-hati, bahaya. Ya, ternak itu kan bukan cuman sapi, kambing, kerbau saja Pak kita. Ada ternak apa? Ada ternak apa? Ada ayam, ada ternak bebek. Akhirnya karena terjadi PMK,
Wah, ini kayaknya PMK ini terjadi sekarang ini ya. Iya, Pak. Dan akhirnya malah korbannya korban bebek. Wah, ya nggak bisa. Ya, bahimatil an'amnya di sini ditentukan oleh Allah ya, onta. Cuma kalau onta kita jarang ya. Apa pernah ada di masjid ini korban onta, Pak? Hah? Iya, kayak kurang berlaku ini ya tentang onta. Kalau dalam ayatnya onta, Pak, dalam surah Al-Hajj itu ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, gitu ya. Fadhu lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, dan seterusnya itu ayatnya itu. Ya, wal budna, budna itu onta. Sekalipun nama onta itu banyak sebutan ya, bahasa Arabnya onta itu banyak. Iya, Pak. Ya cuma loh, kalau begitu, kalau mau berdasarkan ayat Al-Quran, salah dong kita kurban sapi. Ya enggak juga, sapi itu disebutnya dalam hadis. Kita kan dasar dalilnya itu Quran dan hadis, gitu kan ya. Hadisnya ada tentang sapi gitu. Alhamdulillah ya. Di sini, Pak. Jadi sangat kuat perintahnya tentang kurban. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Fa ilahukum, maka Tuhan kalian, ilahun wahidun, adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanya kalian harus berserah diri. Ya, kalau bisa memiliki hewan ternak kemudian diminta untuk korban ini, aslimu, berserah dirilah, nurut, taat, manut, gitu kan. Ini namanya falahu aslimu, Pak. Maka tujuannya sebenarnya kurban, ya mungkin zakat dan segala perintah Allah, yaitu aslimu ini, supaya kita berserah diri. Islam itu sebenarnya berserah diri, aslimu. Hadirin rahimakumullah. Ya sebenarnya bukan masalah korban saja semua. Falahu aslimu, falahu aslimu. Tentang korban kita lakukan, falahu aslimu. Ada rezeki diminta oleh Allah, harus apa? Falahu aslimu. Dikasih jabatan oleh Allah, dengan jabatannya falahu aslimu. Ya begitu dan seterusnya, Pak. Hadirin rahimakumullah. Ya. Makanya wabasyiril mukhbitin, berikutnya ya, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, berikan kabar gembira kepada mereka. Alhamdulillah rahimakumullah. Juga demikian kurban. Makanya kurban itu tidak berarti banyak-banyakan daging. Ya, kurban bukan itu tujuannya, Pak. Iya, kalau banyak-banyakan daging, ya cukup membeli atau sebanyak-banyaknya, kan begitu. Tidak. Makanya disunahkan orang beli hewan kurban itu yang mahal. Mahal belum tentu yang gemuk, sekalipun gemuk juga ya mahal. Tapi tujuannya kita membeli yang gemuk, yang mahal itu, ya, tapi bukan banyak-banyakan daging. Tujuan utamanya bukan itu, Pak. Ya. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, memaknai ayat ini, Pak, menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ya, laisal maqsudu minal udhiyati iktharan luhum, atau takfirul luhum. Jadi maksud dengan kurban itu bukan banyak-banyakan daging. Wa innamal maqsudu tazkiyatun nafs, ya, wa tathhiriha an sifatil bukhli wa tazyiniha bi jamalit ta'zimi lillahi azza wa jal. Beliau mengatakan semacam itu. Jadi maksudnya bukan banyak-banyakan daging, tapi maksudnya lagi adalah pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Nah, ini bersambung ini dengan tema kajian kita setiap malam ini ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita tazkiyatun nafs membahas korban, ya pas sekali. Itu, Pak. Sementara orang korban itu bisa jadi tidak didasari rasa jiwa yang bersih. Wah, bangga barangkali ya. Begitu sudah bisa mampu dia membeli hewan kurban yang mahal itu,
bukan ikhlasnya, bukan bersihnya jiwanya, bukan senangnya karena rezeki Allah, ya karena rezeki, kemampuan dan seterusnya, tapi bangganya saja Pak yang ada. Iya, mohon maaf Pak, saya ini bisa korban di masjid ini cuma 1 sapi ya Pak, cuman alhamdulillah Pak, sapi saya ini harganya 65 juta Pak. Wah ya, sambil mohon maaf ya, dia mengatakan alhamdulillah, ya perkataannya bagus, jiwanya. Iya, maka dalam satu hadis yang lain ketika Nabi bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahar amalan, tidak ada amal anak Adam di hari nahar, di hari Idul Adha, ahabbu ilallahi ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah, min ihraqi damin, daripada mengalirkan, menyemburkan darah dari leher hewan kurbannya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha, nanti dia akan datang di hari kiamat lengkap semua kulit-kulitnya, semua tanduk-tanduknya, wa adlafuha wa asy'ariha, rambut, bulu-bulunya semua. Wa inna ad-dama la yaqa'a minallah, la yaqa'u minallahi bimakanin, sesungguhnya darah yang jatuh, ya, yang jatuh ya ke bumi, yang nyembur itu Pak, sebelum sampai ke bumi itu sudah sampai terlebih dahulu ke tempat yang disiapkan oleh Allah. La yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yanqa'a minal ard. Coba bayangkan sejauh paling segini dari tanah itu ya, paling cuma segini Pak ya, dari leher sapi lebih dekat lagi ya, lebih dekat lagi Pak. Jadi begitu disemburkan itu berapa cepatnya itu ke tanah itu. Tapi dikatakan oleh Nabi sebelum sampai ke tanah sudah sampai terlebih dahulu di suatu tempat yang disiapkan oleh Allah, saking cintanya Allah. Maka pesannya fatibu biha nafsan, maka bersihkan jiwanya. Kalau kita korban dengan jiwa yang bersih, ya ini yang akan terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sahabat itu bertanya, Zaid bin Arqam itu mengatakan, ya, ketika ada sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, ini korban ini untuk apa? Ini apa ini korban ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, sunnata abikum Ibrahim, ini adalah sunnah ayah kalian Nabi Ibrahim. Itu jawaban Nabi. Qalu ma lana minha, kalau begitu apa untuk kami dari korban itu ya Rasulullah? Apa untuk kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap satu helai rambut dari binatang itu satu kebaikan. Kambing domba yang bulunya tebal itu Pak, rambutnya tebal itu, kira-kira berapa rambutnya itu? Ada yang pernah ngitung nggak kira-kira? Ya Allah, bikulli sya'ratin hasanah. Wow. Makanya saya menjadi sedih kalau harus tahun ini berkurang gara-gara PMK. Kalau mudah-mudahan tidak berkurang ya. Sudah berapa di masjid ini kolektif? Sudah berapa? Oh 5. Oh lah, ini banyak Pak, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan terus bertambah terus ya. Iya, masya Allah. Coba Pak, likulli sya'ratin hasanah. Kalau hilang satu sapi aja dulu 15 ekor, sekarang 14. Satu ekor yang hilang, berapa kebaikan yang hilang itu? Iya Pak, makanya ya ikhtiar boleh. Memang salah satu syaratnya, ya kalau hewan kurban itu terlalu nampak sakitnya, itu memang kurang baik. Hanya dianjurkan yang memang betul-betul sehat. Betul tidak? Tapi kalau seandainya terjadi sakit dan sebagainya, itu bukan berarti tidak halal Pak. Dan ada ancaman bahaya kepada diri kita manusia, enggak. Enggak, karena agama menghalalkan, yang penting kena sembelih. Sebenarnya PMK itu dari dulu. Kalau saya tahu persis Pak, saya orang kampung. Wah, saya biasa membajak sawah, jauhnya ladang itu Pak, yang sapi 2 di depan itu, yang pegangannya ya. Ada yang pernah begitu Pak? Ada yang biasa begitu ini? Ya kalau di Jakarta ini kayaknya Allah alam nggak kelihatan ya Pak. Iya, tahu. Jadi PMK itu begitu, penyakit mulut kaki itu sebenarnya dari dulu sudah begitu Pak.
Di kandang ya kadang-kadang ada yang parah, ada yang enggak. Tapi permasalahannya sekarang itu expose yang begitu cepat ini loh. Media sekarang ini, betul tidak? Ada sapi mati direkam, di videoin, share, wah udah hari ini juga dunia takut. Apalagi dikomentari di situ, awas, wah itu ya. Kalau sudah takut semacam ini Pak, ya jadi takut. Iya, sekarang kalau ditanya, kenapa agama menghalalkan? Kenapa Islam menghalalkan? Karena tidak ada ancaman bahaya. Kalau ada ancaman bahaya, Islam pasti melarang. Jangankan sakit, sehat aja dilarang kalau membahayakan Pak. Ayo coba, binatang apa sekalipun disembeli dalam keadaan sehat tapi haram dimakan? Apa? Babi. Babinya kenceng bener jadinya Pak. Ya iya Pak. Iya kan? Kan dia itu haramkan. Betul tidak? Karena Allah Maha tahu. Allah sayang kepada kita manusia. Diciptakan tidak mungkin dibiarkan yang membahayakan. Itu Allah. Diciptakan dan diselamatkan kalau mau. Itu Allah. Dengan Rahman dan Rahimnya. Maka kalau seandainya membahayakan manusia, itu sapi sakit, PMK dan sebagainya, itu nggak bakal dihalalkan Pak. Tapi ternyata yang penting sudah kena disembelih, dia masih hidup. Sembelihan pun juga demikian, tidak mesti harus di leher. Cuman disunahkan di leher itu karena memang sembelihan di leher itu cepat matinya Pak. Jadi cepat kematiannya aja, tidak tersiksa dia. Padahal Pak, saya membahas ya, mana-mana itu kalau seandainya suatu saat terjadi sapi keprosok sumur misalnya, kepalanya ke bawah, pantatnya ke atas, ya bagaimana diangkatnya itu kerbau? Sapi susah Pak. Kalau pakai diangkat-angkat mati duluan dia, betul tidak? Bangkai dia Pak. Maka ya sudah, ambil aja bambu ditajemin, tusuk dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, niat menyembelih. Cus ya, mati dia dengan itu. Halal, halal itu. Ya kalau dibiarkan mati dengan sendirinya malah bangkai. Iya, nah, itu Pak ya. Jadi kalau kita apa itu nembak burung, jangan lupa niat menyembelihnya dan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Des. Jatuh dia. Begitu sudah jatuh, langsung mati, halal dia Pak. Sudah disembelih dengan tembakan itu. Apalagi memang siap pisaunya yang tajam, begitu jatuh masih bergerak, ya segera samperin, sembelih. Itu lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi itu. Termasuk kalau apa zaman sekarang masih ada itu orang-orang berburu pakai anjing itu Pak. Masih ada berburu pakai anjing. Kayaknya udah nggak kelihatan nih. Misalnya ada anjing sudah dilatih untuk berburu kelinci. Ya pada saat mau melepas anjingnya itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya lepas, niat menyembelih. Ketangkap sama dia, dianterin sama kita dalam keadaan mati, itu kelinci, halal. Apalagi dianterin masih hidup, ya segera disembelih. Begitu. Nah, bagaimana itu dari mulut anjing? Wong itu najis mughalladhah, ya tinggal dicuci. Cucinya pun salah satu airnya syaratnya ada tanah. Cuma syarat aja sedikit ada tanah. Ya. Alhamdulillah, ya halal itu sudah Pak. Jadi Masya Allah ya, Islam memberikan cara-cara semacam itu Pak. Jadi nanti ini korban ini jangan takut lagi dengan PMK. PMK jangan menyebabkan kita tidak berkorban, tidak korban ya. Iya Pak, tinggal kalau masjid melakukan ikhtiar kesehatan binatang ya bagus. Ini banyak masjid yang semacam itu Pak. Dokter-dokter hewan itu dipanggil ke masjid untuk ngecek, ya kan. Cuman yang bagus lagi Pak, selain daripada ngecek pada saat dia masih hidup, itu sebenarnya pada saat dia sudah dicacak dagingnya itu, sudah ditumpuk dagingnya itu, datengin dokter, dicek.
Nah, ya kalau ketemu daging mungkin apa jeroannya apa dalemannya yang rusak, ya yang rusak aja dibuang. Pernah ada cerita itu satu masjid itu begitu cek oleh dokter, kemudian dicek itu ada ati yang berbelatung, padahal dilihat sebelum disembelih sapi ini sehat-sehat aja, sehat kelihatannya. Ya kita kan nggak tahu memang ya binatang itu mengidap penyakit sebelah mananya, kita kan nggak tahu Pak. Ya sudah, kata dokter, nah ini bagus ini dokter ini. Nah ini Pak, ini hatinya ini yang begini ini disingkirkan ini jangan dikonsumsi. Tapi tidak berarti pahanya dibuang juga. Kan enggak. Masih halal yang lain-lain itu Pak. Ya yang kelihatan yang enggak bagus yang mungkin ya. Tapi memang disunnahkan. Ya di sini dijelaskan ya. Bahwa orang berkorban itu di sini wal maridatul bayyinu maraduha. Ya, syarat yang keempat atau yang dilarang yang la tujzi'u fid dhahaya, kalau memang terlihat sakitnya sudah parah betul ya jangan. Masa iya kita belanja ke tempat sapi milih yang sakit parah? Kan nggak mungkin, justru malah yang sehat yang kita pilih gitu kan? Ya itu sudah tepat Pak. Nah, di sini hadirin rahimakumullah ya. Kemudian dijelaskan idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqus sunnah. Kalau ada orang yang melakukan wahidin min ahli baitin, salah satunya saja dari satu keluarga korban dia, maka dalam keluarga itu sudah gugur hak sunnah daripada kurban. Andai kata Pak, jadi satu keluarga satu kambing ya udah cukup, cuman cukup saja. Artinya lagi jangan sampai tidak kurban dalam satu keluarga itu Pak. Ya misalnya satu keluarga itu anaknya ada 5 orang, patungan 5 orang bisa dapat 4 juta 5 juta dapat kambing. Iya ya, apalagi 5 orang satu sapi. Ya Allah ya, mana lebih-lebih lagi. Memang satu sapi bisa 7 orang ya. 7 orang. 7 orang pun ini maksudnya 7 keluarga pun bisa. Ada 7 keluarga kolektif. Satu keluarga satu kambing, begitu kan? Berapa biasanya Pak? 3.500.000 misalnya ya. 3.500.000 per keluarga ini. Kemudian beli satu sapi karena 7 keluarga. Ya orangnya bisa 70 orang Pak. Ini satu keluarga 10 orang misalnya gitu kan. 5 orang ya berarti bisa 35 orang. Cuman cukup. Itu cuman cukup Pak. Ya kalau afdalnya lebih dari itu silakan saja. Yang artinya lagi itu tadi, jangan sampai setiap keluarga itu nggak ada kurban. Iya. Bahkan hadirin rahimakumullah, ini kalau Imam Malik itu mewajibkan semua orang yang mukim, kecuali memang dia musafir di suatu tempat. Kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib. Ya, jadi saudara-saudara kita pengikut Imam Maliki, iya saudara-saudara kita kaum Wahabi misalnya, oh ya mereka itu wajib semuanya per orang itu Pak. Iya makanya jangan dipilih-pilih. Giliran sholat ikut Maliki, giliran kurban ikut Syafi'i, lebih ringan itu. Iya Pak ya. Ya sekalipun Allah semua bisa dipertanggungjawabkan. Walil imami walau tarakaha ahlu baitin kuriha lahum dalik. Sini katakan, kalau satu rumah tangga, satu keluarga itu meninggalkan kurban, nggak kurban dia, makruh. Karena hukumnya sunnah muakkadah ya. Tapi kalau yang wajib tadi, berarti satu keluarga jadi haram, jadi dosa Pak. Pengikut Imam Maliki jadi begitu. Allah ya, jadi mereka di sana lebih-lebih lagi kurbannya ya. Di Maroko, di mana itu, di Turki itu yang sekian besar pengikut, yang masuk di Saudi itu ya hampir setiap orang itu Pak. Semua orang mungkin ya. Kurban itu karena wajib bagi mereka itu. Setiap rumah tangga itu.
Walil imami an yudhhiya 'anil muslimina min baitil mal. Bagi seorang imam pemimpin itu disunnahkan kurban yang diniatkan untuk kaum muslimin yang dananya diambil dari baitul mal. Boleh, Pak. Presiden diambilkan dari dananya dari baitul mal. Apa baitul mal? Kalau di kita ini apa, Pak? BUMN. Apa lagi, Pak? Apa baitul malnya di kita? Ada kalau yang Islam JIS, ya kan? Ya dari JIS itu diambil dananya dari sana, diniatkan 1 ekor sapi yang mahal, yang besar, ya, untuk kaum muslimin. Boleh, bagus sekali itu, selain untuk dirinya. Kalau untuk dirinya lain lagi. Takut ada kaum muslimin yang tidak mampu korban, ya itulah gantinya. Ya kalau kita lihat presiden kita ini setiap tahun memang korban, ya. Menteri-menteri banyak yang korban. Mudah-mudahan salah satunya diniatkan untuk kaum muslimin yang memang tidak mampu korban. Nah, ini disunahkan semacam itu, Pak. Dan ada suatu riwayat, dalam sebuah riwayat itu Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah korban. Wah, ini sudah mau isya ini waktunya, ya Pak, ya Allah. Ya, Sayyidina Umar ini pernah punya ontak mahal, ontaknya bagus sekali. Bahkan bandingannya satu ontak ini kalau dijual, dibelikan ontak biasa itu dapat 30 ekor. Berarti mahal sekali, Pak. Bagaimana satu sapi banding 30 sapi? Itu baus. Ini namanya, ada yang bilang najib, ada yang bilang khotiyah. Jadi nama onta itu bahasa Arabnya banyak. Ada Jamal, Jamal, jangan Jamal, bukan ya, tapi Jamal, mimnya pendek. Jamal, ada Ibil, ada Badana, badan ya, Al-Budna, Al-Budna itu, Budun. Ada Khatiyah, ada Najib. Kalau Khatiyah Najib ini nama dari onta-onta yang bagus, yang mahal-mahal itu. Ini dimiliki oleh Sayyidina Umar. Katanya sih bagi orang sana onta yang bagus itu, lihat punuknya. Apa namanya? Punuknya itu kalau dia jalan onta ini, itu gerakan punuknya dari depan dan dari belakang itu indah sekali. Dup, 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 dup. Itu kalau onta. Nah, ini mahal ini. Ya wallahu alam, namanya dari tempat ke tempat ya namanya. Mahal ini, Pak. Sayyidina Umar pernah punya itu. Kalau dibelikan ontak biasa dapat 30. Kemudian tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya jual saja ontak saya ini ya Rasulullah supaya dapat 30 ontak. Kata Nabi, la bal ahtiha. Tidak, tetapi itu yang kau korbankan. Loh, coba Pak. Kalau seandainya cuma banyak-banyakan daging, lebih banyak mana? 1 sama 30? Hah? Ya jelas yang 30 yang banyak dagingnya. Tapi bukan karena itu. Karena tibu nafsan, jiwa yang bersih tadi. Kalau bukan karena jiwa yang bersih, nggak mau itu yang mahal semacam itu dijadikan korban. Betul tidak? Iya, coba kalau saya jual ini cuma 1. Kalau saya jual dapat 30, saya korbankan 10-nya saja sudah banyak. Masih punya sisa. Nah, ada bakhilnya. Makanya Sayyidina Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, ya, wa tathhiriha an sifatil bukhli. Kurban itu membersihkan jiwa dari sifat bakhil. Ya kalau bakhil tidak akan berbicara semacam itu jiwanya, Pak. Hatinya. Wa tazziniha bi jamali ta'zimi lillahi azza wajal, dan menghiasi jiwanya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kurbannya itu. Maka di sini hadirin rahimakumullah, ya. Ini ada penting lagi, Pak. Ini suka terjadi di masjid-masjid itu, tapi mungkin sekarang sudah berkurang ya, karena saya pun membahas dari tahun ke tahun. Wala yajuzu anil mayyiti alal asah. Nggak boleh korban itu di atas namakan orang yang sudah meninggal. Hati-hati nih. Kita pengorban atau panitia, jangan sampai salah di sini, Pak. Ya nggak boleh alal asah, atas pendapat yang sah. Ya, jadi kalau atas nama sapi nomor 10, atas nama almarhum, ini berarti yang korban almarhum ini. Kapan belanjanya dia? Hah? Jadi kalau atas nama itu orang yang hidup itu,
misalnya anaknya almarhum nih, ya sudah atas nama anak ini Pak, namanya atas nama. Soal pahalanya boleh, silakan diniatkan. Jadi bahasanya begini, sapi nomor 10 atas nama 7 keluarga, 1 keluarga Pak Pulan yang pahalanya semoga Allah sampaikan kepada atau dihadiahkan kepada Pulan almarhum boleh. Tapi kalau udah atas nama almarhum, saya dengar loh, ini kok atas nama almarhum ini bagaimana? Nah, di sini jelas Pak, wala yajuzu anil mayyit, ya, tidak boleh, yaitu dari mayit, illa an yusiya biha, beda, kecuali memang ada wasiat. Kalau ada wasiat itu beda Pak. Begini, sakit dia di bulan Dzulqa'dah ini, di akhir ini, wasiat dia, ya, kalau sampai saya meninggal sebelum Idul Adha, tolong sebagian dari duit saya, harta saya, belikan sapi supaya kurban untuk saya. Nah, ini Pak, ada wasiat ini. Kalau ada wasiat, ya nanti dikatakan korban, ya, korban sapi nomor 10 wasiat dari, ya, begitu Pak, atas nama wasiat dari, ya, begitu. Iya, wasiat disebut, ya. Nah, ini, ya, illa an yusiya biha, kecuali memang karena wasiat itu Pak. Ya, ini sebenarnya masih panjang tapi sudah waktunya, ya, Isya, ya. Ya Allah, ya, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau korban laki atau perempuan itu, ya, ya dijawab sebenarnya cuman afdal laki-laki. Kemudian bagaimana kalau sebagian itu di masalah dijualnya kulit dan sebagainya itu Pak, ya. Kalau orang yang nazar, korban nazar jangan ikut makan. Tapi kalau korban tatawu sunnah itu boleh ikut makan. Ya, pengambilan daripada orang yang korban itu sendiri 1/3 itu paling banyaknya. Ya, kalau misalnya diserahkan ke masjid dan sebagainya itu Pak. Ya, kemudian 1/3-nya lagi bisa dihadiahkan, 1/3-nya lagi itu untuk fuqara'nya. Sekalipun pembagiannya bisa al-qani wal mu'tar, orang yang biasa ketemu daging, apalagi yang jarang ketemu daging, begitu kan? Itu pembagiannya lebih luas. Ada lagi pertanyaannya, bagaimana kalau diberikan kepada non muslim? Masih boleh dalam ini, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah lah nggak boleh, ya, beda Pak. Tapi kalau ini tidak mengapa, ya. Baik, Allah, mungkin ya saya cukupkan sekian. Cuman ya ada pertanyaan itu diantaranya Pak, ada yang bertanya begini ini, dia sudah korban sekian lama banyak sekali, apa tuh sering, udah sekian lama, setiap tahun itu Allah rezekikan bisa korban. Kemudian tahun ini dia tidak mau kurban, tapi dialihkan ke sedekah jariyah, ke masjid, lagi bangun pesantren dan sebagainya. Ya, bagaimana itu? Itu ada pertanyaan semacam itu. Enggak, sebenarnya Pak, ya silakan saja pilih. Dua-duanya sama-sama tinggi hadiah dari Allah yang dijanjikan. Betul tidak? Lihat jariyah, sedekah jariyah mengalir terus-menerus, terkirim pahala terus-menerus, tidak putus dunia akhirat. Ya kan, luar biasa, menyenangkan sekali itu dengan sedekah jariyah. Ya, makanya terima kasih sekali lagi sedekah jariyahnya untuk pesantren kami Pak, ya. Dari masjid ini sudah sekian banyak. Taqabbalallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Kurban, lihat itu, setiap sehelai rambut satu kebaikan, berapa besar. Semacam itu kecintaan Allah dengan kurban. Ya sudah, tinggal pilih saja. Ya, kalau dia tahun ini maunya ke sedekah jariyah saja bisa Pak. Terserah saja, ya. Ya, kalau jariyah pasti korban. Kalau sedekah jariyah pasti korban. Korban belum tentu sedekah jariyah. Kenapa demikian? Ya, kalau korban itu disebut matiyah. Matiyah itu kendaraan. Korban itu disebut kendaraan. Oh, orang sedekah jariyah, masjid, pesantren itu kendaraan. Iya, ya. Jadi soal pertanyaan-pertanyaan semacam itu, ya silakan saja Pak. Sukanya yang mana, semua sama-sama ibadah. Ya, yang paling dianjurkan adalah jiwanya, hatinya, ya.
Baik, hadirahumullah, mungkin sudah lewat waktu Isya, wallahu alam, apa langsung qomat atau mungkin ini Pak? Ya karena ini memang menjelang masuknya Idul Adha ini ya Pak ya. Mohon maaf agak panjang sedikit. Kecuali memang masih ada pertanyaan, kita nanti langsung qomat saja. Tidak usah adzan. Kalau masih ada penting bertanya Pak mungkin. Tidak ya? Ya baik ya, kalau tidak ada ya baik, mungkin saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.